Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Hujan turun tipis seperti bisikan yang enggan selesai. Jalanan lengang, hanya suara roda gerobak tua yang berdecit pelan menemani langkah Arman. Malam itu seharusnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Sepi pembeli, dagangan tersisa, dan pikiran penuh beban. Namun sesuatu terasa berbeda, seperti udara yang tiba-tiba lebih berat, seolah ada mata tak terlihat yang memperhatikan. Arman berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Cahaya kuningnya berkedip, mirip napas orang tua yang hampir habis. Di depannya, berdiri sebuah gerobak pentol urat yang tampak asing. Catnya pudar, kayunya retak, dan roda kirinya sedikit miring. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Punya siapa ini? Gumamnya pelan. Ia mendekat. Aroma kaldu samar masih tercium. Anehnya hangat, seperti baru saja dimasak. Padahal tidak ada api, tidak ada asap. Perasaan Arman bercampur antara takut dan penasaran, seperti anak kecil yang menemukan pintu terlarang. Tangannya menyentuh pegangan gerobak itu. Dingin, bukan dingin biasa, melainkan seperti menyentuh batu yang lama terkubur dalam tanah. Seketika, kepalanya terasa ringan. Sejenak, dunia di sekelilingnya seperti bergeser, seperti lukisan yang ditarik keluar dari bingkainya. Bayangan melintas cepat. Seorang pria tua mendorong gerobak yang sama. Wajahnya tak jelas, tapi matanya kosong. Lalu suara tawa samar, diikuti suara orang-orang memanggil, membeli, berebut. Ramai, sangat ramai. Arman tersentak, menarik tangannya. Hanya halusinasi, katanya, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya tidak bisa mengabaikan satu hal. Keramaian itu terasa nyata, terlalu nyata untuk sekedar bayangan. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalan tetap sepi. Hujan makin tipis, seperti tirai yang perlahan diangkat. Tanpa banyak berpikir, Arman mendorong gerobak itu ke pinggir, berniat meninggalkannya. Tapi langkahnya terhenti. Kalau ini bisa bikin dagangan laku. Kalimat itu menggantung di kepalanya, seperti umpan yang sulit ditolak. Hidupnya selama ini seperti roda macet, berputar tapi tak pernah maju. Utang menumpuk, pelanggan jarang datang, dan harapan perlahan memudar. Gerobak itu seperti kesempatan. Akhirnya, ia membawa pulang benda tersebut. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Angin di luar berhembus pelan, tapi terdengar seperti bisikan panjang yang tak punya ujung. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pria tua itu muncul lagi. Diam, menatap. Pagi harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa promosi, tanpa perubahan resep, dagangannya tiba-tiba diserbu pembeli. Orang-orang berdatangan seperti semut menemukan gula. Mereka memuji rasa pentolnya, menyebutnya lebih kenyal, lebih gurih, lebih hidup. Arman hanya bisa tersenyum kaku. Padahal ia tidak mengubah apapun. Hari itu semua dagangan habis sebelum sore. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gerobaknya kosong tanpa sisa. Namun anehnya, perasaan puas tidak sepenuhnya hadir. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti duri kecil di dalam hati. Saat ia hendak menutup usaha, seorang pria berdiri di ujung jalan. Diam, tidak bergerak. Wajahnya samar karena cahaya senja, tapi matanya terlihat jelas, kosong. Sama seperti bayangan dalam kepalanya semalam. Arman menelan ludah. Pria itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah gerobak. Lalu tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk terlihat manusiawi. Angin tiba-tiba berhenti, suasana menjadi sunyi.
seperti dunia menahan napas. Dan untuk pertama kalinya, Arman mulai menyadari, mungkin ini bukan sekedar keberuntungan. Mungkin sesuatu telah ikut pulang bersamanya. Pagi berikutnya datang tanpa hangat. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela, namun terasa pucat, seperti senyum yang dipaksakan. Arman terbangun dengan tubuh lelah, padahal semalam ia hampir tidak melakukan apapun. Kepalanya berat, seolah dipenuhi kabut tipis yang sulit disingkirkan. Ia menoleh ke arah halaman. Gerobak itu masih di sana, diam, kaku, namun menghadirkan kesan aneh, seperti benda mati yang menyimpan napas. Arman menarik napas panjang, lalu bergegas menyiapkan dagangan. Air mendidih, bumbu diracik, daging diolah seperti biasa. Semua tampak normal, tidak ada yang berubah. Tetapi perasaan ganjil tetap menempel, seperti bayangan yang menolak pergi meski lampu dinyalakan. Siang belum tinggi saat pembeli mulai berdatangan. 1 orang, 2, lalu 5. Tak lama, antrean terbentuk. Orang-orang berdiri rapat, seperti barisan yang dikendalikan satu pikiran. Wajah mereka tampak biasa, tetapi sorot mata terasa kosong, mirip kaca yang memantulkan tanpa menyimpan apapun. "Bang, 1 porsi. Tambah lagi. Bungkus 3. Suara mereka terdengar datar. Tidak ada nada akrab, tidak ada senyum tulus. Hanya permintaan yang berulang, seperti rekaman yang diputar tanpa henti. Arman mulai merasa tidak nyaman. Biasanya pelanggan bercanda, menawar, atau sekedar berbincang. Kini suasana seperti pasar tanpa jiwa. Ramai, tetapi sunyi di dalam. Ia menyerahkan mangkuk demi mangkuk. Tangannya bergerak cepat, hampir otomatis, seperti mesin yang diprogram untuk satu tugas. Sementara itu pikirannya melayang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Seorang wanita muda berdiri paling depan. Kulitnya pucat, bibirnya kering, matanya menatap lurus ke arah panci, bukan ke wajah Arman. "Rasanya enak sekali," katanya pelan. Namun nada suaranya tidak mencerminkan kenikmatan, lebih seperti pengakuan tanpa perasaan, seperti seseorang membaca kalimat dari buku. Arman menelan ludah. Saat mangkuk diberikan, wanita itu menyentuh tangannya. Dingin, bukan sekedar dingin biasa, melainkan seperti menyentuh air sumur yang lama tak tersentuh matahari. Arman refleks menarik tangan. Wanita itu tidak bereaksi, ia hanya mengambil mangkuk, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Langkahnya pelan, kaku, seperti boneka yang digerakkan tali tak terlihat. Satu persatu pelanggan datang dan pergi. Semua serupa, semua aneh. Waktu berjalan cepat, matahari bergeser, bayangan memanjang, dan tanpa terasa, dagangan kembali habis sebelum sore, lebih cepat dari kemarin. Namun kali ini, Arman tidak merasa senang. Perasaan itu berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seperti duduk di ruangan terang, tetapi tahu ada sesuatu bersembunyi di sudut gelap. Saat ia membersihkan peralatan, suara lirih terdengar. Sangat pelan, hampir seperti hembusan napas. Tambah lagi, Arman membeku. Ia menoleh ke kiri, tidak ada siapapun. Ke kanan, kosong. Suara itu muncul lagi. Belum cukup. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap panci yang sudah kosong. Uap tipis masih naik, berputar perlahan seperti asap dupa dalam ruangan sunyi. "Siapa di sana?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin berat, seperti tekanan yang menekan dari segala arah. Arman mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kelelahan, mungkin pikirannya sendiri yang bermain. Namun saat ia mengangkat panci, sesuatu membuatnya berhenti. Di dasar logam itu terlihat goresan tipis. Awalnya tampak seperti bekas pisau biasa, tetapi saat diperhatikan lebih dekat, bentuknya menyerupai huruf. Bukan satu, banyak, seperti tulisan yang dipahat dengan terburu-buru. Arman mendekatkan wajah, matanya menyipit. Tulisan itu bukan kata biasa, lebih mirip nama. Puluhan, mungkin lebih. Semua terukir tidak rapi, bertumpuk,
saling menindih seperti orang berebut ruang sempit. Tangan Arman mulai bergemetar. Ia mundur perlahan. Perasaannya berubah drastis, seperti seseorang yang baru menyadari jalan yang dilalui ternyata bukan jalannya. Sore mulai turun, langit berubah warna, dari terang menjadi kelabu. Dan di tengah keheningan itu, Arman tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak satupun pelanggan hari ini terlihat benar-benar menikmati makanan mereka. Mereka hanya menghabiskan, seperti memenuhi kebutuhan, bukan karena lapar, melainkan karena dorongan lain yang tidak terlihat. Arman menatap gerobaknya. Kini benda itu tidak lagi terlihat seperti alat mencari nafkah, melainkan seperti mulut besar yang terus meminta isi. Dan ia seolah sedang membantu memberi makan sesuatu yang tidak pernah merasa cukup. Malam turun tanpa suara, seperti tirai hitam yang dijatuhkan perlahan. Udara terasa lembab, menempel di kulit seperti kain basah. Arman duduk sendirian di dekat gerobak, menatap panci kosong dengan pikiran berputar tanpa arah. Ia belum berani masuk rumah. Entah kenapa, berada di dalam terasa lebih menyesakan, seperti ruangan sempit tanpa jendela. Sementara di luar, meski gelap, ia masih bisa bernapas. Angin bergerak pelan. Daun-daun berdesir, namun bunyinya tidak menenangkan. Lebih mirip bisikan yang dibawa dari tempat jauh, seperti kabar buruk yang belum selesai disampaikan. Arman mencoba mengalihkan perhatian. Ia mengambil lap, menggosok permukaan panci. Gerakannya lambat, ragu, seperti seseorang yang sedang menyentuh sesuatu yang mungkin berbahaya. Goresan di dasar logam masih terlihat. Nama-nama itu tetap di sana, tidak pudar, tidak berubah. Seolah menolak dilupakan. Arman menghela napas panjang. Cuma bekas lama, gumamnya, meski hatinya tidak benar-benar percaya. Tiba-tiba, Arman. Suara itu muncul. Pelan. Sangat dekat. Ia membeku. Tangannya berhenti di atas panci. Matanya bergerak cepat mencari sumber suara. Namun sekeliling tetap kosong. "Siapa?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa semakin rapat, seperti ruang yang menyempit sedikit demi sedikit. Arman menunduk perlahan. Matanya tertuju pada panci. Jantungnya berdetak keras, seperti drum yang dipukul tanpa irama. Napasnya memburu, pendek-pendek. "Tidak mungkin," bisiknya. Namun rasa penasaran menariknya kembali, seperti magnet yang tidak terlihat. Dengan tangan gemetar, ia mendekatkan telinga ke bibir panci. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri. Beberapa detik berlalu. Lalu, tambah. Lagi. Suara itu muncul tepat di bawah telinganya. Arman melonjak mundur. Panci itu jatuh, membentur tanah dengan bunyi keras. Namun yang lebih mengganggu bukan suara benturan, melainkan gema yang menyertainya. Seperti ada sesuatu di dalam yang ikut bergerak. Arman menatap panci itu dengan mata membesar. Untuk sesaat, ia melihat bayangan tipis di permukaan logam. Bentuknya samar, seperti wajah yang terdistorsi air. Mata kosong. Mulut terbuka, seolah berteriak tanpa suara. Kemudian, bayangan itu hilang. Secepat kilatan cahaya. Arman mundur beberapa langkah. Kakinya terasa lemas, seperti kehilangan kekuatan untuk berdiri tegak. "Ini cuma halusinasi," katanya, mencoba meyakinkan diri. Namun pikirannya menolak. Apa yang ia lihat terlalu jelas. Terlalu nyata. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi total, seperti dunia berhenti berputar sejenak. Bahkan suara serangga pun menghilang. Arman berdiri kaku. Lalu, dari dalam panci yang terlegak, terdengar suara lagi. Bukan satu, banyak. Berbisik bersamaan.
tumpang tindih, seperti kerumunan yang berbicara dalam ruang sempit. Kami di sini. Jangan berhenti. Beri makan. Suara-suara itu mengalir seperti air keruh, memenuhi udara dengan tekanan yang tak terlihat. Arman menutup telinga, tetapi bisikan itu tidak hilang. Bahkan semakin jelas. Seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia jatuh berlutut. Napasnya tersengal. Pikirannya kacau, seperti kaca yang pecah menjadi serpihan kecil. Diam. Diam, katanya, hampir memohon. Namun suara itu terus berlanjut, tanpa jeda, tanpa belas kasihan. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba muncul satu suara yang berbeda. Lebih pelan, namun lebih tegas. Kau sudah memilih. Arman terdiam. Kalimat itu terasa seperti pukulan yang tepat mengenai sesuatu di dalam dirinya. Memilih? Ia tidak merasa membuat keputusan apapun. Atau mungkin sudah. Saat ia membawa gerobak itu, saat ia menerima semua kemudahan tanpa bertanya, saat ia membiarkan semuanya berjalan tanpa mencoba menghentikan. Perlahan, suara-suara lain meredah. Tersisa keheningan yang anjil, seperti setelah badai besar. Arman membuka mata. Panci itu kini diam. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun saat ia mencoba berdiri, pandangannya tertuju pada satu hal yang membuat tubuhnya kembali membeku. Di dasar panci, jumlah goresan bertambah. Nama baru muncul. Masih segar. Seolah baru saja ditulis. Arman menatapnya lama. Huruf-huruf itu perlahan terbaca jelas. Dan ketika ia menyadari apa yang tertulis, napasnya berhenti sesaat. Karena nama itu adalah miliknya sendiri. Pagi datang tanpa kelegaan. Cahaya yang biasanya memberi harapan kini terasa datar, seperti lukisan yang kehilangan warna. Arman duduk di ambang pintu, menatap halaman dengan mata kosong. Gerobak itu tetap di sana, tidak berpindah, tidak berubah. Namun kehadirannya terasa lebih berat dari sebelumnya. Nama itu masih teringat jelas. Namanya sendiri. Seperti cap yang tidak bisa dihapus, menempel di pikiran tanpa jeda. Ia mencoba melupakan, mencoba menganggap semua kejadian semalam hanya mimpi buruk. Namun perasaan itu tidak mau pergi, seperti noda yang semakin digosok justru semakin menyebar. Perutnya terasa kosong, tetapi bukan lapar biasa, lebih seperti rongga yang menganga, dingin dan dalam. Ia mengabaikannya, lalu berdiri, bersiap untuk berjualan. Rutinitas kembali dilakukan. Air mendidih, bumbu diracik, daging diolah. Semua berjalan seperti kemarin. Namun ada satu hal yang berbeda, aroma. Biasanya harum kaldu terasa hangat, mengundang. Kini baunya lebih tajam, seperti sesuatu yang terlalu lama dimasak. Tidak busuk, tetapi juga tidak wajar, seperti senyuman yang terlihat benar dari jauh, namun aneh saat didekati. Arman menatap panci lebih lama dari biasanya. Uap naik perlahan membentuk pola acak di udara. Sekilas, ia merasa pola itu menyerupai wajah. Namun saat ia berkedip, bentuk itu hilang. Fokus, gumamnya. Siang datang lebih cepat. Dan seperti kemarin, pembeli mulai berdatangan. Namun kali ini lebih banyak, lebih padat, lebih mendesak. Mereka tidak lagi berjalan santai. Langkah mereka cepat, hampir terburu-buru, seperti orang yang takut kehabisan sesuatu yang penting. Antrean terbentuk panjang.
Suara mulai bercampur, namun tetap terasa aneh. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan ringan, hanya permintaan yang berulang, seperti gema dalam lorong sempit. Cepat, saya dulu, tambah. Arman mulai kewalahan, tangannya bergerak lebih cepat, hampir tanpa kendali. Ia bahkan tidak sempat menghitung jumlah porsi yang terjual. Semua terasa seperti arus deras yang menyeretnya tanpa izin. Seorang pria tua berdiri di depan. Wajahnya keriput, tetapi matanya terlalu kosong untuk usia setua itu. Ia tidak berbicara, hanya menatap, lama. Arman merasa tidak nyaman. "Apa, Pak?" tanyanya. Pria itu perlahan membuka mulut. "Kamu ingat rasanya?" Arman mengkerenyit. "Maksudnya?" Namun pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyuman tipis seperti garis yang dipaksakan muncul di wajah yang lupa cara merasa. Lalu ia pergi, tanpa membeli apapun, tanpa menoleh lagi. Arman terdiam sesaat. Pertanyaan itu terasa aneh, seperti potongan kalimat yang kehilangan awal dan akhir. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, antrean kembali menekan. Waktu berlalu tanpa terasa. Seperti kemarin, dagangan habis sebelum sore. Lebih cepat, lebih ekstrim. Namun kali ini sesuatu terjadi setelahnya. Saat Arman hendak menutup gerobak, ia merasakan sesuatu di tangannya. Lengket. Ia menatap telapak tangan. Ada cairan di sana. Kental, berwarna merah gelap. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak ingat terluka. Tidak ada pisau yang melukai, tidak ada goresan. Namun cairan itu jelas nyata. Ia mengusapnya dengan kain, namun warna itu tidak hilang sepenuhnya, seperti meresap ke dalam kulit. Arman menelan ludah. Perutnya kembali terasa aneh. Kosong, tetapi berat, seperti ada sesuatu di dalam yang bergerak pelan. Ia menutup gerobak dengan cepat, berniat masuk rumah. Namun langkahnya terhenti. Dari arah panci, terdengar suara pelan. Bukan bisikan kali ini, lebih seperti tarikan napas. Dalam, lambat, seperti sesuatu yang baru saja selesai makan. Arman tidak berani menoleh. Namun suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Cukup untuk hari ini. Tubuhnya menegang. Kata-kata itu terasa seperti keputusan yang bukan miliknya, seolah ada pihak lain yang mengatur semuanya. Ia mundur perlahan, setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas lumpur yang menahan kaki. Saat ia akhirnya berani menoleh, panci itu diam, tidak ada apa-apun. Namun di dasar logam itu, goresan kembali bertambah. Satu nama baru muncul, lebih dalam, lebih jelas. Arman menatapnya dengan napas tertahan. Huruf demi huruf terbaca perlahan. Dan kali ini, ia mengenali nama itu. Itu adalah nama pria tua yang tadi berdiri di depannya. Arman membeku. Pikirannya kosong, seperti ruang yang tiba-tiba kehilangan udara. Pertanyaan mulai muncul, satu demi satu, seperti retakan yang menyebar di permukaan kaca. Apa yang sebenarnya ia jual? Siapa yang sebenarnya makan? Dan yang paling mengganggu, apa yang sebenarnya sedang diberi makan? Senja turun perlahan, seperti tinta yang diteteskan ke air jernih, menyebar tanpa bisa dihentikan. Arman duduk di lantai rumahnya, punggung bersandar pada dinding dingin. Pikirannya penuh, namun anehnya kosong di saat yang sama, seperti ruangan luas tanpa isi. Nama pria tua itu masih terbayang jelas. Ia tidak tahu siapa orang itu. Namun satu hal pasti, orang itu kini tidak akan kembali. Perasaan bersalah muncul pelan, seperti bayangan yang tumbuh saat cahaya meredup. Awalnya tipis, hampir tidak terasa, lalu semakin nyata, menempel di dada seperti beban yang sulit dilepaskan. Arman menggeleng, mencoba menepis pikiran tersebut. "Bukan salahku," gumamnya. Namun kalimat itu terdengar lemah,
seperti pembelaan yang tidak yakin pada dirinya sendiri. Perutnya kembali bergejolak. Bukan sekedar kosong, lebih seperti ditarik dari dalam, seperti ada sesuatu yang meminta diisi. Sensasi itu halus, tetapi terus-menerus, seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu. Arman berdiri. Langkahnya pelan menuju dapur. Matanya tertuju pada sisa kuah di dalam panci. Biasanya ia tidak pernah makan dari dagangannya sendiri, bukan karena tidak mau, tetapi karena selalu ingin menjaga rasa tetap konsisten. Namun malam ini berbeda. Aroma kuah itu terasa lebih kuat, lebih menggoda, seperti panggilan yang tidak terdengar, tetapi terasa jelas. Arman mengambil sendok. Tangannya sedikit gemetar. "Cuma sedikit," katanya pelan. Ia mencicipi. Sekejap, rasa itu menyebar di lidahnya. Hangat, dalam, seperti sesuatu yang pernah ia kenal, tetapi tidak bisa ia ingat kapan. Ada sensasi aneh, seperti menemukan potongan diri yang hilang. Arman terdiam. Matanya perlahan membesar. Rasa itu terlalu enak. Bukan enak biasa, lebih seperti sesuatu yang membuatnya ingin terus kembali, seperti jalan yang selalu mengarah ke tempat yang sama. Ia mengambil satu sendok lagi, lalu satu lagi. Tanpa sadar, gerakannya menjadi cepat, seperti orang yang takut kehabisan. Perutnya yang tadi kosong kini terasa hangat, namun bukan kenyang yang ia rasakan, melainkan puas. Puas yang aneh, seperti kebutuhan yang akhirnya terpenuhi, tetapi tidak jelas apa yang sebenarnya dibutuhkan. Arman berhenti. Sendok jatuh dari tangannya. Nafasnya memburu. "Kenapa?" bisiknya. Ia menatap panci. Untuk sesaat, permukaan kuah itu bergetar pelan. Bukan karena angin, bukan karena sentuhan. Lebih seperti merespons. Arman mundur selangkah. Perasaan takut muncul kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti pintu yang terbuka sedikit, memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Namun bersamaan dengan itu, keinginan lain muncul, lebih halus, lebih dalam, seperti bisikan yang tidak membutuhkan suara. Ia ingin mencicipi lagi. Arman menutup mata, berusaha melawan, namun bayangan rasa itu terus muncul, seperti bayangan cahaya yang tertinggal meski mata sudah terpejam. Akhirnya ia membuka mata kembali. Tangannya bergerak sendiri, mengambil sendok, mendekatkan ke panci. "Terakhir," katanya. Namun kata itu terasa seperti janji yang mudah dilanggar. Sendok menyentuh kuah, dan sebelum ia sempat berpikir, tiba-tiba terdengar suara. "Bagus." Arman membeku. Sendok berhenti di udara. Ia perlahan menoleh. Tidak ada siapapun di sana, namun suara itu terasa dekat, terlalu dekat, seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kau mulai mengerti." Nafasnya tercekak. Kalimat itu terasa seperti pengakuan yang tidak ia inginkan. Arman menjatuhkan sendok. Langkahnya mundur cepat, hampir tersandung. Ia menatap panci dengan mata penuh ketakutan. Kini ia sadar, bukan hanya pelanggan yang berubah, bukan hanya suasana yang aneh, tetapi dirinya sendiri mulai ikut masuk ke dalam lingkaran yang sama, pelan, tanpa disadari. Seperti seseorang yang berjalan ke dalam kabut, tidak menyadari bahwa arah sudah hilang sejak awal. Di dasar panci, goresan kembali bertambah. Namun kali ini, bukan hanya satu nama, ada beberapa, semua baru, semua segar. Dan di antara nama-nama itu, huruf miliknya terlihat lebih jelas, lebih dalam, seperti ditulis berulang-ulang, seolah memastikan bahwa ia tidak akan pernah keluar dari daftar itu. Arman terdiam, pikirannya berputar tetapi tidak menemukan jalan keluar. Karena satu hal kini menjadi jelas, ia bukan lagi sekedar penjual. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak hanya ingin makan, tetapi juga ingin memiliki. Subuh datang seperti garis tipis di ujung kertas gelap. Tidak terang, tidak juga sepenuhnya hitam. Arman duduk di depan rumah dengan mata sembab, tubuh lelah, dan pikiran yang terasa seperti benang kusut. Ia tidak benar-benar tidur, hanya terdiam, tenggelam dalam bayangan yang terus berulang. Rasa kuah itu masih tertinggal, menempel di lidah
seperti jejak yang menolak hilang. Setiap kali ia mencoba melupakannya, ingatan itu kembali, lebih kuat, lebih jelas. Dan keinginan itu tidak benar-benar pergi. Arman menatap gerobak di halaman. Pagi ini, benda itu tampak berbeda. Bukan karena bentuknya berubah, tetapi karena cara ia melihatnya. Seperti cermin yang tiba-tiba memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ia berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat, seperti menyeret beban yang tidak terlihat. Namun ada dorongan lain yang membuatnya terus mendekat. Seperti sesuatu yang memanggil. Saat tangannya menyentuh pegangan gerobak, dingin itu kembali. Namun kali ini tidak mengejutkan, justru terasa akrab. Seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama dikenal. Arman terdiam sesaat. Perasaan aneh merambat dalam dirinya, seperti air yang mengisi ruang kosong tanpa suara. Ia mulai menyiapkan dagangan. Gerakan tangannya lebih cepat dari biasanya, lebih teratur. Seolah tubuhnya sudah hafal tanpa perlu berpikir. Air mendidih, bumbu tercampur, daging diproses. Semua berjalan seperti alur yang sudah ditentukan. Namun di tengah itu, Arman menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasa ragu. Tidak lagi merasa takut seperti kemarin. Perasaan itu tidak hilang sepenuhnya, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih menerima. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus. Siang tiba, dan seperti hari sebelumnya, keramaian datang. Namun kali ini, berbeda, lebih padat, lebih cepat, lebih seragam. Orang-orang berdatangan tanpa jeda. Langkah mereka hampir sama, gerakan mereka mirip, seperti bayangan yang dicetak berulang kali. Arman berdiri di balik gerobak. Tangannya bergerak lincah, lebih cepat dari sebelumnya. Ia bahkan tidak lagi menghitung jumlah pembeli. Semua terasa mengalir begitu saja, seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Seorang anak kecil berdiri di depan. Usianya mungkin tidak lebih dari 10 tahun. Matanya besar, namun kosong, seperti jendela tanpa isi. "Bang, satu," katanya pelan. Arman menatapnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, lebih mencolok, lebih mengganggu. Ia menyerahkan mangkuk. Anak itu menerimanya tanpa ekspresi. Lalu, sebelum pergi, ia berhenti, menoleh, dan tersenyum. Senyuman kecil, namun terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Arman membeku. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu di balik senyum itu. Bukan anak kecil, bukan manusia biasa, lebih seperti sesuatu yang memakai bentuk. Namun sebelum ia sempat memahami, anak itu sudah pergi, menghilang di antara kerumunan. Arman menarik napas panjang, namun dadanya terasa sempit, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia mencoba fokus kembali, namun kali ini pandangannya berubah. Ia mulai melihat pola. Setiap orang yang datang memiliki kesamaan. Wajah pucat, mata kosong, gerakan kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh satu tangan yang sama. Dan lebih anehnya lagi, beberapa dari mereka terlihat familiar, sangat familiar, seperti wajah yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun ia tidak bisa mengingat di mana. Satu persatu datang, satu persatu pergi. Namun jumlahnya tidak berkurang, seperti tidak ada akhir, seperti antrean yang terus muncul tanpa asal. Arman mulai merasa pusing, kepalanya berdenyut, seperti dipenuhi suara yang tidak terdengar jelas. Lalu, di tengah keramaian itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di ujung jalan, berdiri seorang pria tua, diam, tidak bergerak. Wajahnya sama, persis seperti yang muncul kemarin, yang namanya terukir di panci. Arman menatapnya dengan napas tertahan. "Itu tidak mungkin," bisiknya. Namun pria itu ada, nyata, berdiri di sana, menatap langsung ke arahnya. Lalu,
Perlahan, pria itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah gerobak. Gerakan yang sama, senyuman yang sama, namun kali ini lebih jelas, lebih dalam, seperti sesuatu yang akhirnya menemukan jalannya. Keramaian tetap bergerak, tidak ada yang menyadari kehadiran pria itu. Hanya Arman, hanya dia yang melihat. Dan saat itu, satu kesadaran muncul dalam pikirannya. Orang-orang ini bukan sekedar pembeli. Mereka bukan datang untuk makan. Mereka datang karena sudah menjadi bagian dari sesuatu yang sama. Dan kini, Arman berdiri di tengahnya, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai pusat, seperti titik yang menarik semua garis. Dan tanpa ia sadari, ia tidak lagi ingin keluar. Malam datang lebih cepat, seperti pintu yang ditutup tanpa aba-aba. Langit gelap membentang rata, tanpa bintang, tanpa bulan, seolah menelan cahaya yang tersisa. Arman berdiri di depan gerobaknya, tubuhnya diam, tetapi pikirannya bergerak liar seperti bayangan yang terjebak di dalam cermin retak. Keramaian tadi siang masih teringat jelas. Wajah-wajah itu, langkah seragam, tatapan kosong, semua berputar dalam kepalanya seperti roda yang tak berhenti. Namun yang paling mengganggu bukan mereka, melainkan dirinya sendiri. Perasaan takut yang dulu tajam kini mulai menumpul, seperti pisau yang terlalu sering digunakan. Bukan hilang, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang dan lebih berbahaya. Seperti seseorang yang mulai terbiasa dengan gelap. Arman menarik napas panjang. Udara malam terasa dingin, tetapi tidak lagi menusuk. Justru ada sensasi lain, seperti keheningan yang memeluk perlahan. Ia menatap panci. Pantulan wajahnya terlihat samar di permukaan logam. Namun bayangan itu tampak berbeda, lebih pucat, lebih kaku, seperti masker yang mulai melekat terlalu lama. Ini harus berhenti, gumamnya. Kalimat itu keluar, tetapi terasa kosong, seperti janji yang tidak memiliki kekuatan. Langkahnya mendekat. 1, 2, tangannya terangkat, namun berhenti di udara, seperti ada sesuatu yang menahan, bukan secara fisik, lebih seperti dorongan halus dari dalam. Tidak, bisiknya. Namun kata itu terdengar lemah, seperti suara yang tidak yakin pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, angin berhenti. Suasana berubah. Sunyi, total, seperti dunia menarik napas panjang dan menahannya. Lalu, dari dalam panci, terdengar suara. Bukan bisikan, bukan gema, melainkan suara utuh, jelas, dalam. Kau sudah sampai di sini. Arman membeku, matanya menatap panci tanpa berkedip. Tidak ada jalan kembali. Napasnya tertahan. Kalimat itu terasa seperti keputusan yang sudah dibuat jauh sebelum ia menyadarinya. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban langsung, namun permukaan panci mulai bergetar. Pelan, seperti air yang tersentuh sesuatu dari bawah. Bayangan muncul. Tidak jelas, tidak utuh, namun cukup untuk membuat Arman mundur setengah langkah. Bentuk itu berubah-ubah, seperti wajah yang terus berganti. Tua, muda, pria, wanita, semua bercampur seperti kumpulan identitas yang kehilangan batas. "Kami," suara itu keluar lagi, namun kali ini lebih berat, seperti banyak suara yang menyatu menjadi satu. "Yang kau beri makan." Arman menelan ludah, tangannya mulai gemetar. "Ini bukan salahku," katanya. Namun kalimat itu langsung terasa hampa, seperti mencoba menahan air dengan tangan terbuka. Bayangan di panci bergerak lebih cepat, lebih jelas. Dan untuk sesaat, Arman melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Wajahnya sendiri, namun bukan seperti sekarang, lebih tua, lebih kosong, lebih menyerah. "Kau memilih," suara itu kembali, "saat kau membawa kami pulang." Arman terdiam, pikirannya berputar,
mencari celah, mencari alasan, namun semua jalan terasa tertutup, seperti labirin tanpa pintu keluar. "Kalau aku berhenti," katanya pelan, "apa yang terjadi?" Sunyi. Beberapa detik berlalu, lalu jawaban datang. "Maka kau yang akan kami makan." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang, tidak keras, namun dalam dan tidak bisa ditarik kembali. Arman membeku, tubuhnya kaku, seperti patung yang kehilangan kehidupan. Perutnya kembali bergejolak, namun kali ini berbeda. Bukan kosong, melainkan berat, seperti ada sesuatu di dalam yang bergerak pelan, menunggu, mengamati. Arman mundur, langkahnya tidak stabil, namun ia tidak jatuh. Ia masih berdiri, masih sadar, namun sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Perlahan, seperti warna yang meresap ke kain putih. Tidak langsung terlihat, tetapi pasti. Ia menatap gerobak. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dirinya. Seperti alat yang tidak bisa dipisahkan, seperti bayangan yang selalu mengikuti. Angin kembali berhembus, suara malam kembali terdengar. Dunia seolah bergerak lagi. Namun bagi Arman, sesuatu sudah berhenti, sesuatu sudah berubah. Dan tanpa perlu diucapkan, ia tahu satu hal. Perjanjian itu sudah terjadi. Bukan dengan kata, bukan dengan tanda tangan, melainkan dengan pilihan yang ia buat sendiri. Dan kini, ia tidak lagi berdiri di luar. Ia sudah berada di dalam. Pagi datang tanpa rasa. Cahaya menyentuh tanah, tetapi tidak memberi hangat. Seperti lampu yang menyala di ruangan kosong, terang namun tidak menghadirkan kehidupan. Arman berdiri di depan rumah, menatap ke arah jalan dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Malam tadi masih tersisa dalam pikirannya, bukan sebagai ingatan yang menakutkan, melainkan seperti keputusan yang sudah diterima. Ia tidak lagi mencoba melawan, tidak lagi mencari alasan. Semua terasa selesai. Gerobak itu berada di tempat yang sama, diam, namun kini tidak terasa asing. Justru sebaliknya, seperti sesuatu yang selalu menjadi bagian dari dirinya sejak awal. Arman melangkah mendekat, tangannya menyentuh kayu tua itu tanpa ragu. Tidak ada lagi rasa dingin, tidak ada kejutan, hanya sentuhan biasa seperti memegang benda milik sendiri. Ia mulai menyiapkan dagangan. Gerakannya tenang, teratur, tanpa tergesa, seperti seseorang yang sudah memahami perannya dengan jelas. Air mendidih perlahan, bumbu tercampur sempurna, uap naik membentuk garis tipis, melayang seperti asap yang tahu arah pulangnya. Namun hari ini, tidak ada suara burung, tidak ada langkah tetangga, tidak ada kehidupan di sekitar. Lingkungan terasa kosong, seperti panggung setelah pertunjukan selesai. Arman menyadari itu, namun ia tidak bereaksi, seperti seseorang yang melihat perubahan tetapi memilih diam. Siang datang, namun tidak seperti biasanya. Tidak ada antrian, tidak ada kerumunan. Jalan tetap sepi, sunyi, lebih sunyi dari malam. Arman berdiri di balik gerobak, menunggu, namun tidak ada yang datang. Menit berlalu, lalu jam, namun keadaan tidak berubah. Kosong, seperti waktu berhenti di satu titik. Arman menatap jalan lebih lama. Biasanya tempat itu dipenuhi orang. Wajah pucat, langkah kaku, tatapan kosong. Kini, tidak ada siapapun. Seperti semua telah menghilang. Namun anehnya, ia tidak merasa heran, tidak panik, tidak bertanya. Perasaan itu hilang, digantikan oleh ketenangan yang tidak wajar, seperti air tenang yang menyimpan arus kuat di bawahnya. Perutnya tidak terasa kosong, tidak juga penuh, hanya diam, seperti sesuatu di dalamnya sedang menunggu waktu yang tepat. Angin berhembus pelan, membawa bau samar yang tidak biasa. Ia menghirupnya, dan untuk sesaat ia mengenali aroma itu, bukan dari luar, melainkan dari dalam, seperti bau yang pernah ia rasakan sebelumnya,
namun kini lebih dekat, lebih jelas, lebih miliknya. Ia menunduk, menatap tangannya. Kulitnya tampak sama, namun terasa berbeda. Lebih dingin, lebih kaku, seperti benda yang mulai kehilangan hangat kehidupan. Arman menggerakkan jari. Masih bisa, masih normal. Namun sensasinya tidak sama, seperti menggerakkan sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Ia mengangkat kepala, menatap panci. Permukaannya tenang, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Namun keheningan itu terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti sesuatu sedang menahan diri, menunggu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar langkah, pelan, teratur. Arman menoleh. Di ujung jalan muncul satu sosok, berjalan mendekat, sendirian. Langkahnya stabil, tidak terburu, tidak ragu, seperti seseorang yang tahu tujuan. Arman memperhatikan, sosok itu semakin dekat. Wajahnya mulai terlihat, dan saat jarak cukup dekat, Arman menyadari sesuatu yang membuat pikirannya berhenti sejenak. Itu dirinya, persis, tanpa perbedaan. Wajah yang sama, mata yang sama, langkah yang sama. Sosok itu berjalan hingga berhenti di depan gerobak. Tidak berbicara, hanya menatap, seperti cermin yang hidup. Arman tidak bergerak, tidak mundur, tidak bertanya, hanya berdiri, seperti menunggu sesuatu yang sudah ia ketahui. Sosok itu perlahan tersenyum, senyuman tipis, namun cukup untuk mengubah suasana, seperti garis kecil yang membuka pintu besar. Lalu, ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah panci. Gerakan yang sama, seperti yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya, namun kini tidak terasa asing. Arman menatap panci, tanpa ragu, tanpa takut. Tangannya bergerak, mengambil sendok, menyentuh kuah. Gerakan itu terasa ringan, seperti sesuatu yang sudah ia lakukan berkali-kali. Ia menyajikan satu mangkuk, lalu menyerahkannya. Sosok itu menerimanya, tanpa kata, tanpa ekspresi. Lalu mulai makan, pelan, teratur, seperti ritual yang sudah dikenal. Arman melihat, diam, tenang, tidak ada rasa aneh, tidak ada pertanyaan. Semua terasa benar. Setelah selesai, sosok itu menurunkan mangkuk, menatap Arman sekali lagi. Lalu, perlahan, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin, hilang, tanpa jejak. Arman tetap berdiri, tidak terkejut, tidak bereaksi, seolah itu hal biasa, seolah itu memang seharusnya terjadi. Ia menatap panci, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu siklus. Siklus yang terus berjalan, tanpa awal, tanpa akhir. Dan di dalam siklus itu, Arman tidak lagi bertanya siapa dirinya, karena jawabannya sudah tidak penting lagi. Senja terakhir turun seperti tirai yang menutup panggung tanpa tepuk tangan. Langit berwarna pucat, bukan jingga, bukan kelabu, melainkan sesuatu di antara, seperti perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan satu kata. Arman berdiri di tempat yang sama, di belakang gerobak, di depan panci, di tengah keheningan yang tidak lagi terasa asing. Hari-hari sebelumnya seperti larut menjadi satu, tidak ada lagi batas antara pagi, siang, atau malam. Waktu terasa datar, seperti garis lurus tanpa ujung. Ia tidak menunggu pembeli, ia tidak mengharapkan apapun, namun ia tetap berdiri, seperti sesuatu yang diciptakan untuk satu tujuan, lalu berhenti bertanya kenapa. Angin berhembus pelan, membawa aroma kuah yang kini terasa lebih dalam, lebih pekat, seperti mengandung sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Arman menghirupnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi membedakan bau itu dengan dirinya sendiri, seperti dua hal yang sudah menyatu. Panci di depannya tampak tenang, permukaan kuah tidak bergerak, namun keheningan itu bukan kosong, lebih seperti diam yang penuh, seperti ruang yang sudah terisi, hanya tidak terlihat.
Perlahan, Arman mengangkat sendok. Gerakannya ringan, tanpa beban, seperti nafas yang mengalir tanpa disadari. Ia menyentuh kuah, dan saat logam bertemu cairan, gelombang kecil muncul. Namun bukan karena sentuhan, melainkan seperti respon, seperti sesuatu di dalam menyadari kehadirannya. Arman tidak terkejut, tidak ragu. Ia mengambil sedikit, membawanya ke bibir. Rasa itu datang, namun berbeda. Tidak lagi mengejutkan, tidak lagi menggoda, melainkan netral. Seperti sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari dirinya sejak lama. Ia menelan, tidak ada perubahan, tidak ada sensasi baru, hanya kelanjutan, seperti langkah yang mengikuti langkah sebelumnya. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar, pelan, teratur. Arman tidak menoleh, ia sudah tahu. Satu sosok muncul, lalu dua, lalu lebih banyak. Namun tidak seperti dulu, tidak ada kerumunan, tidak ada antrean. Mereka datang satu persatu, berjarak, seperti titik-titik yang membentuk garis panjang. Semua wajah sama, pucat, kosong, diam. Mereka berhenti di depan gerobak, tanpa bicara, tanpa isyarat, hanya menunggu. Arman bergerak, menyajikan satu mangkuk, memberikan, mengambil lagi, mengulang. Gerakan itu berlangsung tanpa jeda, seperti mesin yang tidak membutuhkan perintah. Namun di balik itu, ada sesuatu yang berubah. Arman mulai memperhatikan wajah-wajah itu, lebih dalam, lebih jelas, dan perlahan ia mengenali mereka. 1, 2, 3, semua nama yang terukir di dasar panci, semua yang pernah datang, semua yang pernah makan, kini berdiri di depannya, utuh, namun kosong, seperti cangkang tanpa isi. Arman tidak merasa takut, tidak juga terkejut, hanya mengerti, seperti seseorang yang akhirnya memahami pola yang selama ini tersembunyi. Mereka bukan datang untuk membeli, bukan untuk makan, melainkan untuk kembali ke tempat asal rasa itu, kembali ke sumber yang tidak pernah habis. Satu persatu, mereka menerima mangkuk, makan, lalu berjalan pergi, tidak tergesa, tidak lambat, seperti alur yang sudah ditentukan. Dan saat mereka pergi, tubuh mereka perlahan memudar, seperti bayangan yang hilang saat cahaya berubah arah. Namun tidak benar-benar lenyap, lebih seperti kembali ke tempat yang tidak terlihat. Arman terus bergerak, tanpa henti, tanpa lelah, seperti bagian dari sistem yang tidak bisa berhenti. Langit semakin gelap, namun ia tidak menyadarinya, karena baginya tidak ada lagi perbedaan antara terang dan gelap. Semua terasa sama, semua terasa cukup. Akhirnya, tidak ada lagi yang datang. Jalan kembali sepi, sunyi, seperti awal. Arman berdiri diam, sendok masih di tangan, panci masih di depan. Namun sesuatu terasa berbeda, lebih ringan, lebih kosong. Ia menunduk, menatap dasar panci. Goresan nama-nama itu hilang, tidak tersisa. Permukaan logam kini bersih, seperti belum pernah disentuh. Arman terdiam, lama, lalu perlahan ia tersenyum. Senyuman tipis, namun cukup, seperti garis kecil yang menutup lingkaran besar. Tanpa suara, tanpa tanda, ia mengangkat pandangan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi bayangan dirinya di permukaan panci. Hanya kosong, hanya diam, seperti cermin yang tidak lagi memantulkan apapun. Angin berhembus sekali lagi, lembut, membawa aroma yang kini tidak bisa dibedakan antara luar dan dalam. Gerobak itu tetap di tempatnya, panci tetap hangat, namun Arman tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah rasa yang terus ada,
rasa yang tidak pernah pergi, rasa yang akan selalu menunggu siapapun yang cukup lapar untuk datang.